Membeli surga dengan harta. Kedengarannya gimana ya? Tapi itulah inti dari kisah luar biasa yang akan kita bedah kali ini, yaitu kisah hidup Utsman bin Affan. Nah, sumber utama kita untuk pembahasan ini, sebuah ceramah yang populer banget, itu dibuka dengan pertanyaan yang, cukup provokatif. Pertanyaannya simpel, Islam itu sebenarnya pengen umatnya jadi kaya atau nggak sih? Pertanyaan ini kan jadi semacam gerbang buat kita masuk ke cerita yang lebih dalam soal harta, iman, dan kedermawanan yang, luar biasa. Jadi menurut penceramah tadi, jawabannya itu iya. Islam justru mendorong umatnya untuk kaya. Coba dia lihat perbandingan di sini. Ada si kaya yang bersyukur dan si miskin yang sabar. Nah, si kaya ini dianggap lebih utama. Loh, kok bisa? Sederhana aja. Karena dengan hartanya, dia bisa menjalankan semua rukun Islam, termasuk zakat dan haji yang ya kita tahu butuh biaya. Sementara si miskin yang sabar, hebat, tapi ada beberapa ibadah yang nggak bisa dia lakukan. Terus siapa dong contoh paling pas buat filosofi si kaya yang bersyukur ini? Nah, menurut sumber yang kita bedah, contoh sempurnanya adalah Utsman bin Affan, khalifah ketiga dalam sejarah Islam. Oke, sekarang kita kenalan lebih dalam. Siapa sih sebenarnya Utsman bin Affan ini? Dan kenapa dia sampai dapat julukan yang unik banget, pria dua cahaya? Julukan resminya itu Dzun Nurain, artinya yaitu tadi pemilik dua cahaya. Gelar ini super istimewa dan cuma dia yang punya. Kenapa? Karena seperti yang bisa kita lihat, Utsman adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang menikahi dua putri Nabi Muhammad, satu persatu tentunya. Lihat deh lini masa hidupnya ini. Kelihatan banget kan perannya itu sentral banget di masa-masa awal Islam. Dari jadi salah satu yang pertama masuk Islam sampai jadi pemimpin umat selama 12 tahun. Tapi di antara semua pencapaian hebatnya itu, ada satu hal yang paling diingat orang tentang dia. Dan itu adalah kedermawanannya. Cara dia menggunakan hartanya itu benar-benar jadi legenda. Oke, kita masuk ke salah satu cerita paling terkenalnya. Ada satu momen krusial namanya ekspedisi Tabuk. Bayangin ya, kondisinya itu lagi susah banget. Lagi paceklik, tapi pasukan muslim harus berangkat perang. Masalahnya, mereka kekurangan perlengkapan parah banget. Nah, di tengah situasi genting itu, Utsman maju. Sumbangan pertamanya, satu kantong isinya 1.000 dinar emas. 1.000 dinar emas. Biar kebayang, kalau dihitung-hitung dengan nilai sekarang, itu kira-kira lebih dari 2,1 miliar rupiah. Wow. Tapi tunggu dulu, itu baru pemanasan. Ternyata masih kurang juga, penggalangan dana dibuka lagi. Dan apa yang Utsman lakukan, dia nggak cuma kasih uang lagi. Kali ini dia datang bawa hampir 1.000 hewan. Ada 940 kuda dan 60 unta, lengkap sama semua perlengkapan perangnya. Gila kan? Dan puncaknya, saat ternyata masih butuh dana lagi, Utsman datang lagi. Kali ini dia bawa 10.000 dinar emas. 10 kali lipat dari sumbangan pertamanya yang udah luar biasa itu. Benar-benar gak ada habisnya. Sumbangannya ini saking dahsyatnya, sampai-sampai Nabi Muhammad menurut sumber ceramah kita, mengucapkan kalimat yang sangat terkenal ini. Intinya bilang, apapun yang Utsman lakukan setelah hari ini, nggak akan membahayakannya lagi. Wah, itu kan ibaratnya udah dapat tiket VIP ke surga. Dan kedermawanannya yang membeli surga ini nggak cuma soal perang loh, tapi juga buat hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Contohnya, air bersih. Jadi ceritanya gini, di Madinah waktu itu ada krisis air. Satu-satunya sumur air tawar, namanya sumur rumah, itu dikuasai sama satu orang yang jual airnya mahal banget. Nah, Nabi lalu menjanjikan surga buat siapa aja yang mau beli sumur itu dan gratisin buat umum. Siapa yang maju? Tentu saja, Utsman. Dia beli sumur itu dengan harga fantastis, 20.000 dinar emas. Dan setelah dibeli, langsung dia wakafkan. Jadi milik publik, gratis, selamanya. Beli surga lagi deh. Oke, kita udah lihat kedermawanannya. Sekarang, gimana dengan warisannya sebagai seorang pemimpin, sebagai khalifah? Wah, ini juga nggak kalah penting. Selama 12 tahun jadi khalifah, pencapaiannya banyak banget. Dia mengawasi perluasan wilayah Islam ke Persia, Armenia, Afrika Utara. Dia juga yang bikin Angkatan Laut Islam pertama kali. Terus, yang paling penting, dia memulai sebuah proyek yang dampaknya kita rasakan sampai hari ini. Proyek yang menyatukan umat Islam selamanya. Jadi, seiring Islam menyebarluaskan, banyak dialek dan cara baca Al-Quran yang beda-beda. Nah, ini bisa jadi sumber perpecahan. Utsman melihat ini sebagai masalah serius. Jadi dia membentuk tim khusus untuk menyusun satu teks Al-Quran yang resmi dan standar. Hasilnya,
Itulah yang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani, Al-Quran yang kita baca sampai detik ini. Tapi, di balik semua hartanya yang melimpah, kekuasaannya sebagai khalifah, dan prestasinya yang segudang, ada satu sifat pribadi Utsman yang juga luar biasa, yaitu rasa malunya atau haya. Sifat malunya ini bukan malu-malu biasa, legendaris banget. Sampai-sampai Nabi Muhammad sendiri pernah bilang, masa aku nggak malu sama orang yang malaikat aja malu sama dia? Bayangin, malaikat pun segan sama dia. Ini nunjukin kalau karakternya itu dihargai setinggi itu. Rasa malu dan kesolehannya ini juga kelihatan dari ibadahnya. Ada riwayat yang bilang kalau dia itu sering banget menamatkan seluruh Al-Quran 30 juz hanya dalam satu rakaat sholat malamnya. Luar biasa kan? Nah, kutipan dari Utsman ini kayaknya pas banget buat merangkum filosofi hidupnya. Kalau hati kita bersih, kita nggak akan pernah merasa cukup dengan firman Tuhan. Jadi ada semacam rasa rindu yang nggak pernah habis untuk terus dekat dengan Sang Pencipta. Terus, apa pelajaran buat kita sekarang dari kisah yang udah berumur 1400 tahun ini? Kisah Utsman ini seolah-olah menantang pandangan modern kita. Dia nunjukin kalau kekayaan yang super banyak itu ternyata nggak harus bikin sombong, malah bisa jadi alat buat jadi orang yang sangat rendah hati dan soleh. Ini jadi pengingat buat kita semua ya, bahwa harta itu bisa jadi jalan menuju kebaikan, bukan cuma jadi tujuan akhir.